Sudah saya beri akses untuk Ibu Sri Dewi. Sebentar, nanti begitu mulai langsung rekod wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dr. Aspina sudah memberikan waktunya untuk pembelajaran pagi ini. Baik, untuk ketua kelompok silakan untuk memimpin doa, melapor. Baik, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu, Bapak, Aspina, dan Pak Hendro, dan teman-teman sekalian untuk pagi hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Seluruhnya peserta, siap, gerak. Lapor. Tanggal 24, peserta Latsar kelompok 3 angkatan 106 siap mengikuti pembelajaran hari ini. 8 peserta hadir, 1 peserta belum mendapatkan info selanjutnya. Diulang lapornya. Mohon izin Ibu. Ayo, baik. Lapor. Peserta Latsar 106 kelompok 3 siap mengikuti pembelajaran hari ini. Laporan diterima, awali dengan doa. Laksanakan. Sebelum mengikuti pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Mudah-mudahan ini orang jaringan bagus ya. Soalnya Ibu ini pakai jaringan hotel ini. Apa ini jaringan WiFi hotel. Baik, terima kasih. Ya, teman-teman semua. Alhamdulillah pagi ini kita ketemu ya. Ini bimbingan kita terakhir ya. Sebelum kita seminar ya. Oke, baik. Jadi teman-teman seminarnya kita rencana hari apa itu ya? Hari Selasa ya? Selasa Bu, tanggal 28. Rabu. Selasa di jadwalnya. Selasa ya. Oh, tanggal 28 berarti ya. Ibu enggak perhatikan lagi nih jadwalnya ini. Besok 31, 32 berarti yang hari Rabu mungkin ya. Iya. Baik, teman-teman semua bagaimana rancangannya, aman? Vini kemarin aman, Bu. Vini kemarin apa ini diganti lagi ya Vini? Iya Bu, sempat ganti, tapi sudah selesai Bu. Cuman PPT-nya belum selesai Bu. Ini diganti lagi ya ininya. Iya Bu. Jadi mentornya apalagi yang diangkat Vini? Apalagi yang di judul diangkat Vini? Optimalisasi pengarsipan TLHP Ibu. Oke, baik. Vini sudah susun tulisannya. Coba Vini, coba Ibu cek dulu. Kalau teman-teman yang lain kan sudah Ibu cek. Nah, Vini ini kemarin berubah lagi ini judulnya. Coba ini dulu Vini, di share screen dulu Vini, supaya sekalian Ibu koreksi. Kemarin kan Ibu maunya sudah final itu kemarin ya, ternyata ada perubahan dari mentornya. Silakan Bu Vini. Bu, saya share screen yang Word atau yang PPT? Yang Word saja dulu. Word saja? Iya, yang Word saja. Karena nanti teman-teman hari Senin sudah harus kumpulkan semua laporannya kan, hari Senin ya, lewat grup. Mulai dari analisis isu saja Bu, atau
Ya, mulai dari bab satunya, Apa Bu? Kurang jelas. mulai dari bab 1, mulai dari bab 1. Mulai dari bab 1 Vini. Ya, Turun ke bawah saja Vini, turun ke bawah. oh, ke bawah. Bab 1, bab 1. Di sini Bu. Yang ini? Iya, terus ke bawah. Iya Bu, tunggu. Ya, hilang. Ternyata yang ribut Vini punya background ternyata. Langsung saja ke kegiatannya ya. Oke. Terus ke bawah Vini. Penataan arsip, melakukan digitalisasi dokumen. Bagusnya Vini di sini penataan arsip hard file ya. Ini yang file hard file kan Vini? Vini dengar suara Ibu? Iya Bu, dengar. Ya. Jadi Vini yang bagian kedua langsung saja, enggak usah kata membuat, langsung saja penataan arsip, berarti yang masih hard file ini ya. Yang masih dokumen-dokumen kan? Vini. Jadi nanti di sini penataan arsip nanti dalam kurung hard file ya. Apa Ibu? Apa? Penataan arsip nanti dalam kurung hard file ya. Tentang arsip. Oh iya. Bisa, ini. Bisa Bu, bisa. Yang kedua dalam bentuk hard file ya. Ini dengar suara Ibu? Iya Bu, Yang lain dengar suara di saya? sini, Bu, tambah Ibu hard Vini, file. izin Bu Aspina. Bu Iya. Vini, kalau merasa ribut di ruangannya, coba tolong pindah supaya bisa menyimak. Iya, dia enggak dengar suara. Ini lagi di kapal. Izin Ini Ibu, lagi di Ibu kapal. Vini ada di kapal. Ini lagi di kapal, Bu. Kapal, pakai handset. Pantas dia ini ya, pantas dia enggak dengar suara kita ini. Iya. Kemudian yang ketiga, Vini, digitalisasi dokumen ya, maksudnya di sini langsung saja penataan arsip digital. Jadi langsung saja di sini yang ketiga, penataan arsip digital atau dalam kurung soft file. Gitu ya. Jadi yang ketiga itu soft file. Seperti itu saja modelnya ya, Vini. Kemudian yang keempat, Vini, kegiatan keempat. Keempat, menggugah arsip digital ke Google Drive, terus melakukan evaluasi dan pelaporan. Ya, sudah, Vini. Sudah. Sudah, itu aja, Vini. Stop sharing aja dulu. Vini. Stop sharing aja dulu, Vini. Ya. Oke, jadi Vini nanti kegiatannya berarti berubah dari yang kemarin ya, membuat pelaporan itu menjadi arsip digital ya, Vini ya. Ini sudah persetujuan mentor kan, Vini, Bu Vini? Mau naik kapal mau kemana dia ini? Mau ke Salakan, Ibu. Mau ke Salakan dari? Dari Luwu kayaknya. Luwu, gitu. Ya, sudah. Oke, baik. Nah, kalau teman-teman yang lain aman kan? Tidak ada perubahan kan? Aman, Ibu. Tidak ada perubahan Ibu. apa ini judul atau apa gitu? Iya, Ibu Bu. Tidak ada ya, sapunya teman-teman? ada cuman perubahan tempatnya, Kayaknya lokusnya jaringanku Ibu. juga kayak tidak stabil ini. Aduh, saya tidak tahu jaringan siapa yang tidak stabil.
Ada yang berubah lokusnya? Izin Ya. Ibu, sapunya berubah lokusnya Ibu. Siapa? Ibu Irmawati. Oh, Irmawati. Kenapa? Karena Apa kan ada penambahan satu kegiatan tentang pembibitan. Jadi saya ambil di Desa Patukuki Ibu supaya kegiatan ini berjalan dengan maksimal. Karena sudah koordinasi juga dengan penyuluhnya, mereka mau bantu tentang pembibitan. Jadi saya ambil Oke. situ Ibu supaya jalan ini kegiatan. Ya, baik. Jadi nanti dia judul besarnya itu tidak usah kasih nama desa. Nanti di dalam apa nih tulisan baru kita kasih nama desa tempat pembibitannya. Oh iya Ibu. Nah, Iya. gitu ya. Jadi Iya. kita di judul besarnya enggak usah kita langsung sebutkan nama desa, tapi cukup di Kabupaten Banggai gitu kan. Iya. Nanti untuk pilot project-nya di desa yang kita sebutkan tadi. Oh, Itu iya. ya Irma ya. Nah, Iya, Ibu. seperti itu. Oke. Ada yang mau dikoreksi tulisannya? Boleh, silakan untuk final check hari ini. Saya Ibu mau. Iya. Boleh. Silakan, Nur Wahida. Jadi hari ini kita terakhir ya, Ibu, final check hari ini untuk apa ini bahan tulisannya. Ibu mohon izin, Word-nya diperlihatkan tidak apa-apa Ibu. Ya, Word-nya yang diperlihatkan ya supaya Ibu bisa apa ini koreksi. Nanti dia Apa sudah ini? scroll pelan-pelan saja ke bawah ya. Oh iya Oke. Ibu. Iya. Ibu sudah kelihatan. Ya, silakan. Ibu untuk yang judul kemarin yang sempat ini dikoreksi Ibu mohon izin. Sudah. Apa Ya, seperti ya, ini sudah. Ibu? Oh iya. Coba. Ya, coba ya semuanya ya. Jadi rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar. Nanti yang di bagian bawah, bagian bawahnya, coba dilihat di bagian bawah. Bawah ini, bagian bawahnya itu ada ya ini. Jadi langsung saja di sini tidak usah tulis kerjasama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Tidak usah. Langsung saja ya, dihapus saja kerjasamanya ini. Ini format dari mana ini? Yang Ibu Format yang dibagikan, Bu. Yang dibagikan di ini ya? Iya, Yang di grup, Bu. Siapa yang bagikan ya? Ya. Siapa yang bagikan? Di Ibu grup yang bagi? ini, Bu. Iya, Bu. Yang di ini ya? Yang apa namanya? Apa namanya? Yang format itu ya? Iya, Bu. Yang format di, tunggu, saya lihat dulu ya. Di format ini ya, tulisan itu ya. Tunggu sebentar ya, Ibu cek dulu. Oh iya, itu ini ya, apa namanya, di format yang dibagikan kemarin ya. Iya, Ibu. Pemerintah Berbagai Kepulauan kerjasama. Oke, baik, terus ke bawah. Oke. Tunggu ya, saya pelan-pelan.
Next Ibu untuk yang di sini tabel APKL Terus ke bawah. diagram fishbone, pemecahan masalah. Untuk rencana Ibu mohon izin Bu dikoreksi. Jadi gagasan kreatifnya nanti kan optimalisasi pengelolaan. Kemarin kayaknya bukan cuma kartu stok deh. Yang Iya Ibu, iya kan? iya Bu, Kan kita layanan perbekalan farmasi kan? iya Bu. Coba kemarin kayaknya Judulnya. udah minta dikoreksi kemarin. Ini Ini sudah saya ganti Bu, izin Iya, Bu jadi optimalisasi pengelolaan sediaan farmasi perbekalan. Hmm. Cuman agak saya kasih ini Bu, apa fokus begitu pada kartu stok menggunakan database. Menurut Ibu bagaimana Bu? Mohon izin Bu. nggak usah taruh kata kartu stok karena Baik, salah satu kegiatan kita adalah pembuatan kartu stoknya. Jadi iya, optimalisasi pengelolaan sediaan perbekalan farmasi begitu aja dengan menggunakan database langsung aja gitu. Optimalisasi pengelolaan sediaan farmasi langsung saja. Mau menggunakan database lagi. mengikuti arahan Ibu saja. Jadi optimalisasi pengelolaan ya menggunakan database itu kan nanti ada kartu stoknya juga kan. Iya. Optimalisasi pengelolaan sediaan perbekalan farmasi di UPT Puskesmas Tinangkung Utara. Sudah kayak gitu aja judulnya Oh ya. iya, siap. Iya Bu. Nanti coba dilihat ke bawah. Nanti dia punya gagasan itu ya itu tadi. Langsung saja optimalisasi gitu, coba lihat ya. Jadi optimalisasi perbekalan, nanti hilangkan saja pengelolaan kartu stok. Nanti kita punya kegiatan ada dengan melakukan pengelolaan kartu stok gitu ya. Iya. Oh, iya baik, siap Bu. Nanti gagasannya yang dibawa itu. Jadi pengelolaan optimalisasi melalui kegiatan gitu ya, melalui pembuatan kartu stok secara digital menggunakan database gitu ya. Oh iya, siap Bu. Oke, terus ke bawah. Oke. Izin Bu, pada poin 6 kemarin ada tambahan yang untuk evaluasi dan pelaporan. Apa sudah seperti ini Bu? Tahapan kegiatannya. Nggak usah. Jadi evaluasinya itu yang pertama pasti mengumpulkan bahan evaluasi. Yang kedua menyusun evaluasi. Dan yang ketiga membuat laporan ya. Membuat laporan. Jadi laporan jadi yang dilaporkan itu adalah hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ibu Nur Wahidah. Jadi kegiatannya misalnya sudah membuat kartu stok, berapa kartu stok yang sudah dibuat gitu kan. Terus berapa database yang dibuat kayak gitu-gitu, yang kegiatan yang optimalisasi perbekalan farmasi itu yang dibuatkan laporannya ya. Oh iya, siap Bu. Ya. Oke. Siap Ya, Bu, nanti diperbaiki. Ya, diperbaiki saja. Iya Bu. Nanti selain kita bikin kartu stok, kemudian kita tambahkan kartu stok itu kan kita input ke ini lagi ke database. Database Ibu. Ya, sekarang apalagi yang mau dilakukan selain itu? Kan 1 bulan ini ceritanya waktu kita, ya kan? Iya Bu. Apalagi kira selain kita bikin stok, kemudian kita input ininya, apalagi kira-kira ya? Jadi nanti begini Bu, gambarannya untuk kartu stok itu kan semua obat yang ada di puskesmas dengan BMHP.
Hmm. Jadi kayak pemakaian yang untuk pemakaian sebulan, Bu, dilihat dari data dukungnya untuk pemakaian sebulan, Hmm. pemakaian obat-obatan dengan BMHP. Hmm. Dari situ saja, Bu, untuk ini pengumpulan database-nya nanti. Hmm. Kira-kira enggak ada lagi kegiatan yang bisa kita tambahkan? Sejauh ini belum ada, Bu, tapi nanti saya coba ini lagi konsultasikan juga. Hmm. Selagi saya cari-cari dulu, Bu. Jadi maksudnya Ibu kegiatan optimalisasi perbekalan farmasi selain kita membuat kartu stok, bikin database, kira-kira apa lagi ya optimalisasi di layanan perbekalan farmasi itu? Seperti itu ya. Iya, Bu. Nanti, oke, baik. Itu saja Iya. nanti minta saran dari penguji lagi untuk lebih sempurna lagi ya. Oke, baik. Iya, siap, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih. Siapa lagi yang Mohon izin Pak? stop share. Siapa lagi yang kedua mau dicek tulisannya? Yang kemarin yang teman-teman yang lain sudah selesai ya Word-nya Ibu periksa ya? Sudah ya? Atau belum? Belum ada Word diperiksa, Ibu. Oh, Baru Word PTT sama. baru PTT kemarin ya. Iya. Oke, siapa lagi yang mau diperiksa Word-nya? Besti? Silakan Besti. Belum selesai saya, Ibu. Masih sementara edit-edit juga. Oke. Siapa yang mau diperiksa tulisannya? Silakan. Eva, silakan. Silakan Eva. Sudah. Ya. Turun ke bawah Eva. Coba ke atas dulu di kata pengantar. Coba. Baru lagi. Kata pengantar enggak usah dulu. Coba ke kata pengantar. Kan ini baru rancangan. Jadi memberikan fasilitas, dukungan sehingga dapat menyusun kegiatan aktuasi ini hingga selesai. Kan belum selesai. Iya kan? Jadi di neneknya ini ya. Ini Papa Mail siapa ini? Tetangga ya? Kan ini sudah ada kedua orang tua dan keluarga gitu ya. Jadi nenek nggak usah lagi ditaruh namanya di bawah itu. Ya, kan sudah include ya kedua orang tua dan keluarga, kecuali yang mau tetap ditaruh juga enggak apa-apa. Cuma dukungan yang perlu dapat menyusun kegiatan aktualisasi ini hingga selesai. Belum selesai, ini kan baru mau rancangan ya. Nanti kata-katanya diganti ya, memberikan doa untuk dukungan sehingga penulis dapat menyusun rancangan aktualisasi ini. Begitu aja ya, menyusun rancangan aktualisasi ini. Karena judulnya kan masih rancangan. Kecuali sudah selesai, nanti kata pengantarnya kita rubah ya. Sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini sampai selesai gitu ya. Oke, nanti diperbaiki ya. Kegiatan ya begitu ya. Nanti diperbaiki ya, Eva ya, kan belum selesai ya. Terus ke bawah.
Pelan-pelan. Ya, terus pelan-pelan ke bawah. Eva, sebelum untuk ini kertasnya memanjang ya, yang ini ya horizontal ya. Nanti jangan dibuat memanjang ini ya, buat vertikal ya, yang seperti di atas ya, untuk bab 2 loh. Oke, Eva, jangan dikasih memanjang begini bab 2-nya, dikasih sama vertikal seperti yang di atas ya, kertasnya. Suaramu udah kedengaran nih, kasih ini dulu, dikasih unmute. Kedengaran Ibu? Iya, sudah. Oke, jadi nanti ini kertasnya vertikal ya, bukan horizontal Ya ya. Ibu. Kemudian Ya setelah Ibu. 2.1 nilai dasar aparatur sipil negara jangan langsung tabel. Kayak Nur Wahida tadi. Kayak Nur Wahida tadi ada narasinya dulu, baru kita masuk ke tabel. Nanti berlaku untuk Iya semua Ibu. ya. Untuk semua teman-teman ya, sekelas ini ya, sekelompok ini ya. Jadi nanti bikinnya jangan langsung tabel, tapi kita buat dulu narasi, ya ada surat edaran, permen tentang core value ASN, bla 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 bla, kayak gitu ya. Baru kita masuk Ya Ibu. tabel. Oke, nanti ditambahkan. Ini kertasnya kasih vertikal. Oke, terus. Coba ya, terus. Ibu kalau yang ini vertikal? Kalau yang ini tidak apa-apa. Cuman tadi kan, Ya Ibu. isi apa? Baru ada judul bab gitu ya. Masa judul bab sudah langsung vertikal kertasnya ya. Ini Iya. nanti rencana kegiatan aktualisasi taruh dulu di atasnya uraiannya. Jadi kayak isu kayak Nur Wahida tadi ya, ada isu ya. Iya Ibu. Kemudian Ya ada Ibu. gagasan. Nanti tambahkan di judul tabelnya ya. Ya Ibu. Nah, terus. Ini pembuatan SOP sudah benar Ibu? Jadi pembuatan SOP apa judulnya? Kasih SOP dulu. Pembuatan SOP apa ya? Pemanfaatan apa? Pengendalian ini Bu, apa masa kadaluarsa? SOP nanti dalam kurung SOP pengendalian masa kadaluarsa obat ya? Iya Ibu. Farmasi ya? Iya Ibu. Oke. Terus ke bawah. Ini juga diganti ditambahkan SOP apa begitu Bu? Ya. Atau cukup seperti itu saja? Sudah cukup seperti ini aja. Nanti kan sudah tahu ya kan SOP-nya yang di atas. Iya Ibu. Untuk apa form Excel? Untuk ini Bu, masukkan data yang setelah sediaan farmasi yang di stok Ibu. Oke. Atau tidak perlu Ibu? Atau bagaimana? Terus ke bawah dulu.
ini kan ada stock of name Ibu. Jadi data-data yang dari situ saya masukkan ke Microsoft Excel. Oke. Oke. Nanti tinggal judulnya saja kita rubah sedikit, Eva. Coba kita ke judul. Sudah bagus ini. Dia punya apa kegiatan paling pengendalian sediaan farmasi. Ya. Jadi begini, tidak usah di sini taruh melalui penerapan SOP. Langsung saja pengendalian sediaan farmasi yang mendekati masa kadaluarsa di Puskesmas Saliati. Pengendalian sediaan farmasi yang mendekati masa, ya gitu aja. Pengendalian sediaan farmasi yang mendekati masa kadaluarsa di Puskesmas Saliati. Jadi nanti apa nih isunya tadi kan belum optimalnya pengendalian sediaan farmasi yang mendekati masa kadaluarsa kan gitu ya? Iya Bu. Jadi nanti kita punya istilahnya di dalam kita punya apa nih rancangan ini ada kegiatan-kegiatan kreatif dengan membuat SOP ya, mengatur lalu lintas obat sehingga nanti bikin label-label ya. Jadi silakan nanti. Jadi cukup saja begini judulnya ya, pengendalian sediaan farmasi yang mendekati masa kadaluarsa di Puskesmas Saliati. Oke, itu aja ya. Iya Bu. Ini Bu, maaf Bu, ini yang kata depannya nggak perlu pakai optimalisasi. Nggak usah. Oh iya Bu. Kan langsung saja pengendalian ya. Oke. Oh iya Bu. Ya, Ya. Bu. Terima kasih Bu. Ya, baik. Nanti kita diperbaiki lagi ya, yang masih kurang-kurang ya, atau ditambahkan tadi yang seperti Ibu. Jadi judul bab 2 jangan langsung kertasnya horizontal ya, harus dia vertikal, kecuali yang tabel rancangan itu tidak masalah karena bukan ada judul bab di atasnya kan. Oke. Iya Bu. Baik. Siapa lagi yang mau dikoreksi tulisannya silakan. Sinta, iya silakan. Ibu mohon maaf, tapi saya punya belum saya satukan antara sampul, kata pengantar, dan lain-lain masih terpisah-pisah. Nanti kalau sampulnya itu dibikin kreatif ya, jangan hitam putih ya. Iya Bu, saya punya belum selesai juga. Nah, bikin apa nih kayak colorful ya. Jadi tambahkan foto tempat unit kita kerja atau mungkin foto kita dengan seragam kantor kita ya, boleh silakan bebas ya. Apa nih kasih bagus pokoknya sampulnya ya. Sampulnya itu jangan cuman putih gitu ya, latarnya dengan tulisan hitam gitu ya. Pokoknya bikin sekreatif mungkin untuk sampulnya biar menarik gitu kita punya rancangan. Oke. Saya langsung kalau bab 1 bab 2-nya bisa, Bu. Iya, langsung share saja. Bu, kelihatan, Bu? Ya, sudah. Nanti kasih halaman ya, itu belum ada halamannya. Iya, Bu, belum selesai memang, Bu, belum maaf. Pelan-pelan ke bawah. Oke. Terus ke bawah pelan-pelan. Bab 2-nya, Bu.
Kelihatan yang bab 2-nya, Bu. Ketutup apa ini ya? Ketutup dia. Stop sharing dulu mungkin. Stop sharing, kemudian share kembali. Kelihatan, Bu. Ya, sudah. Terus ke bawah. Lanjut, Bu. Iya. Sampai di situ, Bu. Oke, baik. Tadi judulnya apa ya? Judulnya tadi. Ya, coba di halaman apa nih sampulnya tadi itu. Oh, Judul apa nih? Iya, judulnya tadi belum. ini ya. Coba dari ininya saja. Fishbone-nya coba fishbone-nya tadi. Fishbone, Bu. Heeh. Jadi nanti judulnya apa di situ? Optimalisasi pelaksanaan super kepuasan masyarakat di instalasi rawat jalan RSUD Trikora Salakan, Bu. Oke, sudah. Oke. Selain bikin apa ini? Selain bikin SKM, apa lagi ya ininya? Jadi nanti bikin ini ya, bikin apa ini? Bikin instrumen ya nanti ya, Sinta ya. Iya, Bu. Instrumen untuk ini kan, Iya. lembar surveinya kan. Iya, Bu. Ya, ini belum pernah dilaksanakan kan? Di rumah sakit, Ya. Bu. Sudah, cuma belum ini ya. Ya sudah, Bu, tapi tidak ada lagi sekarang, Bu. Tidak dilaksanakan lagi. Oke, baik. Ya, sudah. Nanti kita minta saran masukan lagi dari penguji ya. Buat nanti sampulnya kasih bagus ya. Iya, Bu, iya. Ya, terima Oke. kasih, Bu. Ya, baik. Itu nanti apa nih SKM-nya itu kan itu rumah sakit. Nanti Iya. itu mau ditaruh di mana itu? Di ruang poli, Bu, di dekat tempat antrian pasien, tempat pendaftaran, Bu. Oh di ini ya dekat tempat pendaftaran ya. Iya, Bu. Sambil orang duduk begitu langsung Sambil ngisi. menunggu, iya. Ya, oke, baik. Makasih Sinta. Iya, terima kasih, Bu. Siapa berikutnya? Irmawati, silakan. Silakan Irma. Izin Ibu, ini sudah saya turun ke bawah, Ibu.
Ini tabelnya nggak usah kasih horizontal kalau yang tabel ini ya. Oh iya, tapi Ya. bukan dari atasnya Saso pakai kata-kata yang Nggak berdua. usah. Yang horizontal cukup yang tabel rancangan itu saja kegiatan. Iya Ibu. Nah, nanti ini dibuat apa ini bawa saja ya, vertikal saja Iya. yang ini nanti. Oke. Coba fishbone-nya Ibu lihat. Jangan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan lahan tidur. Tadi kan judulnya pemanfaatan itu ya. Lahan pekarangan Ibu. Jadi kurangnya model apa nih? Kurangnya pemahaman. Bagusnya kata-katanya bagaimana ya? Karena judulnya kan pemanfaatan gitu ya, pemanfaatan lahan pekarangan, bukan lahan tidur kan? Beda kan? Beda enggak lahan tidur sama pekarangan? Kalau lahan tidur, Ibu, lahan yang tidak diolah kurang lebih 2 tahun. Nah, kalau pekarangan kan beda lagi kan? Iya. Iya kan? Jadi ininya kasih pas ini dia punya apa namanya? Dia punya isu di sini dengan yang judul yang kita ambil tadi di atas. Coba ke atas dulu. Ke atas dulu. Ke atas. Ini bukan kurangnya pemanfaatan lahan tidur. Coba ke atas biar nyambung dengan yang judulnya. Lahan tidur itu kayak Ibu pahami lahan yang luas gitu ya. Lahan yang tidak terpakai ini ya ini. Kan Iya. pemanfaatan iya kan? Iya. Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga di Kabupaten Banggai Kepulauan. Jadi isunya kita kaitkan dengan ini gitu ya. Belum termanfaatkan lahan pekarangan gitu aja ya. Oh iya Ibu. Belum termanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga di Kabupaten Banggai Kepulauan gitu ya. Jadi isunya. Jadi judulnya dirubah ini Bu? Tidak, judulnya atau isunya? Isunya yang diperbaiki. Isunya bukan dirubah isunya sih, cuma diperbaiki kalimatnya. Iya. Jadi judulnya kita kan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga di Kabupaten Banggai Kepulauan. Jadi Iya. berarti isunya apa ini masyarakat belum memanfaatkan lahan pekarangan gitu ya. Jadi Iya. jadi isunya masyarakat belum memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan. Iya. Gitu ya. Jadi Iya. gitu. Jadi nanti ke bawah. Ya, jadi nanti dirubah kalimatnya biar nyambung dengan kita punya kegiatan. Iya. Iya. Jadi masyarakat belum memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan gitu. Ya. Nah, terus ke bawah. Nanti diperbaiki ini. Nah, terus ke bawah. Nah, jadi nanti yang fishbone-nya juga gitu ya. Nah, fishbone-nya kan apa ini belum masyarakat belum memanfaatkan lahan tidur. Lahan tidur itu lahan besar. Ini kan pekarangan gitu ya. Beda kan? Beda ya pekarangan sama lahan tidur ya. Iya Ibu. Jadi masyarakat belum memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan gitu ya. Nanti gagasan kreatifnya gitu pemanfaatan gitu ya, pemanfaatan pekarangan. Nah, seperti itu nanti diperbaiki ini. Iya Ibu. Terus ke bawah. Nah, karena tahu Ibu beda itu lahan tidur, beda itu pekarangan. Pekarangan cuma 1 meter kali 1 meter, dibilang juga nanti lahan tidur. Ibu ini yang saya tambahkan DP kegiatan. Apa itu? Melakukan pengumpulan data sekunder. Yang kegiatan 3. Menyiapkan benih tanaman. Boleh, silakan. Tanaman pangan ya? Iya. Nanti tambah benih tanaman pangan. Terus ke bawah membuat materi edukasi.
Kemudian jadi nanti kegiatan-kegiatannya itu penyebabnya belum termanfaatkan itu berarti belum tersedianya bibit pangan gitu-gitu ya, yang bisa dimanfaatkan supaya nyambung dengan kegiatan-kegiatan yang kita susun. Bisa ya? Nah, Iya, jadi Ibu. belum pahamnya masyarakat memanfaatkan pekarangan kan gitu. Berarti ada kegiatan edukasi. Kemudian nanti yang di Fishbone-nya ditambah, kita kan bikin bibit, belum tersedianya bibit pangan yang bisa digunakan masyarakat, kan gitu ya. Nah, bisa dijadikan salah satu alternatifnya adalah kita menyediakan bibit gitu ya. Nah, apalagi mungkin nanti kita melakukan juga pendampingan masyarakat di dalam memperbanyak bibit. Bisa itu nanti penyuluhannya ya. Kan kita kerjasama dengan penyuluhan gitu ya. Jadi Iya, Ibu, ada kegiatanku itu. ada ya. Oh, kalau Iya. sudah ada ya. Jadi istilahnya bukan cuma kita yang sediakan bibit, tapi kita juga melakukan pendampingan ya, pembibitan gitu Iya. ya. Nah, Ada, Ibu. Ini mana? mana berapa menyiapkan benih tanam, kemudian terus menyiapkan media tanam, melakukan pembenihan. Nah, ini kan kita yang lakukan sendiri. Tidak, Ya? Ibu, saya nanti kerja sama dengan penyuluh. Penyuluh, oke, Iya. baik. Terus ke bawah. Terus ke bawah. Membuat edukasi, terus ya. Oke. Sudah cukup ya Irma ya? Iya, Ibu. Oke, baik. Nanti tinggal diperbaiki lagi yang tadi ya, tabelnya itu ya. Iya, Ibu. Oke, Iya, baik. terima kasih, Ibu. Saya stop share. Iya, silakan. Siapa lagi yang mau dikoreksi tulisannya? Riawati, gimana Ria? Silakan Ibu Ria. Ibu Ria dengar suara Ibu? Teman-teman dengar suara Ibu? Dengar, Ibu. Dengar ya. Oke. Kalau teman-teman yang lain ada kendala di dalam penyusunan? Aman dengan mentornya kan? Aman, Ibu. Baik. Vera sudah selesai? Belum teredit sama Bu, tapi sudah Bapak. Oke. Boleh, silakan ditampilkan. Untuk PPT-nya nanti seperti yang Ibu sampaikan kemarin, untuk PPT-nya nanti halaman pertama, slide pertama itu profilnya kita, gitu ya. Profilnya kita masing-masing dengan dengan unit kerja kita, jabatan kita. Kemudian nanti slide kedua itu langsung isu yang diambil dan gagasannya ya. Kemudian slide ketiga sudah masuk ke kegiatan. Jadi kalau misalnya ada 7 kegiatan, 7 slide. Gitu ya. Nah, 7 slide, kemudian nanti slide terakhir itu istilahnya manfaat apa yang telah kita rencanakan itu ya. Jadi manfaatnya itu apa dengan rancangan yang kita sudah buat. Jadi kalau misalnya kita melakukan pengendalian persediaan farmasi misalnya ya, sediaan obat, maka nanti manfaatnya itu apa gitu ya. Kalau ini kegiatan bisa kita laksanakan. Nah, sudah nanti slide terakhir ucapan terima kasih. Seperti itu ya. Jadi tidak usah terlalu kemudian nanti untuk rencana kegiatan usahakan di slide-nya itu tidak dalam bentuk tabel ya.
Ya, bukan dalam bentuk tabel. Jadi disusun sedemikian rupa secantik mungkin bahan presentasinya. Jadi yang di dalam tabel di bab 2 itu istilahnya kita pindahkan ke dalam bahan presentasi, tidak dalam bentuk tabel, dibuat sedemikian rupa. Jadi ada kegiatan, ada tahapan, ada nilai yang mau diaktualisasikan gitu ya. Nah, tadi Ibu belum perhatikan betul nilai-nilainya. Nah, nilai-nilainya itu dia selalu berulang. Ya, dicek lagi ya nilai-nilai yang dimasukkan, ya, berakhlak ada 7. Jangan sampai nilai-nilai itu tidak berulang. Kita aktualisasikan ya, misalnya nilai akuntabel. Kita mulai cek berapa kali nilai akuntabel ini kita aktualisasikan. Pas dilihat cuma 2 kali gitu ya. Jadi silakan nanti nilai-nilai itu berulang-ulang untuk kita masukkan ke dalam tahapan-tahapan kegiatan. Ya, nanti dicek lagi nilai loyal berapa kali ya, nilai kolaboratif berapa kali gitu ya. Nanti dicek ya teman-teman nilai-nilainya, jangan hanya 1-2 kali yang masuk. Karena ini namanya habituasi. Habituasi itu mengulang-ulang nilai untuk diaktualisasikan sehingga terbentuk new habit ya. Terbentuklah kebiasaan baru dengan nilai-nilai mau diaktualisasikan. Bisa ya teman-teman ya? Oke. Ya. Silakan siapa lagi yang mau dicek tulisannya? Vera? Bisa ini Irma boleh stop share? Kenapa? Kenapa Vera? Belum stop share. Vera sudah share ya? Belum kelihatan? Ini si Irma so stop share nih, soalnya masih Sudah ya? Sudah, iya, sudah. Oh, di tempatnya Vera belum stop share, tapi teman-teman lain bisa masuk. Itu ya apa? Oh bisa, masih tampilannya masih di situ. Di apa nih namanya? Di tempatnya Bu, siapa namanya? Bu Vera. Iya Ibu, jadi belum bisa. Jadi masih kelihatan di layarnya. Sudah ya? Iya. Aneh ajaib juga ini Vera. Orang yang lain tidak ada ini sharing di layar, dia layar masih ada tuh sharingnya. Aduh. Aduh, bagaimana Bangkep sekarang? Cuaca bagus di sana? Hujan enggak? Hujan panas, Bu. Oh, habis hujan panas ya. Oh, di sini dingin. Ini sampai Ibu punya kulit ini apa ini kering gitu ya, sampai digaruk-garuk luka-luka gitu ya karena dingin. Izin Ibu, saya lihat Ibu Instagram kalau Ibu lagi di luar. Lagi di Malang sekarang ini ya. Iya. Makanya ini Ibu tadi mudah-mudahan bagus nih jaringan. Tapi ya ini pakai jaringan hotel ini. Saya lihat Ibu upload foto di Instagram. Saya like Ibu, saya like. Ini yang lain kan coba follow Ibu kan. Aduh, jangan sampai follow Ibu ya. Cuma Ibu belum konfirmasi. Ya kan. Aduh, nanti ini belum buka-buka lagi. Ibu cuma rajin upload tapi jarang ini lagi buka-buka ini anunya. Sudah aman Vera? Jadi kalau Sri sudah ya? Kemarin sudah tulisannya gimana? Sudah aman kan? Aman ya? Jadi aman Ibu. Jadi kita kan punya waktu nih kan kita rencana Selasa, ini hari Jumat. Jadi Sabtu besok teman-teman mulai menyusun bagus-bagus, dilihat bagus-bagus nilainya yang diaktualisasikan ya. Jadi dilihat baik-baik nilai-nilainya, berapa kali masuk gitu ya. Jadi sudah paham nanti teman-teman menyiapkan diri juga menjelaskan bagaimana nilai-nilai itu mau diaktualisasikan gitu ya. Jadi nanti misalnya penguji ya, misalnya penguji bilangnya begini. Coba misalnya ya dikatakan coba Sinta jelaskan
bagaimana nilai-nilai itu diaktualisasikan di setiap tahapan kegiatan. Nah, maka kita berceritalah nilai itu kita aktualisasikan. Jadi misalnya, pada saat saya menyusun materi edukasi, saya akan mengaktualisasikan nilai apa. Misalnya ya, nilai kompeten. Nilai kompeten ini maksudnya adalah kayak gitu ya. Jadi Anda menjelaskannya nanti seperti itu. Jadi nanti pada saat seminar, bikin memang sudah catatan-catatan itu nilai-nilai di samping kiri kanan laptop. Ya, jangan sampai nanti ditanya, lain yang ditanya, lain yang dijawab. Bisa ya? Jadi teman-teman nanti dilihat baik-baik itu kayak indikator-indikator nilainya, gitu ya. Indikator nilai berakhlak itu, panduan perilakunya seperti apa. Nah, itu teman-teman sudah harus paham betul itu pada saat nanti, karena pada saat seminar rancangan itu fokusnya sebenarnya adalah bagaimana teman-teman mampu ya merancang merancang nilai-nilai untuk diterapkan. Jadi fokusnya kepada nilai. Ingat ya, teman-teman ya. Jadi kita fokusnya nanti pada saat penjelasan itu adalah kepada nilai yang mau diaktualisasikan. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita mau mengaktualisasikan nilai, tentu saja ada yang namanya wadah ya. Wadahnya kita di mana? Ya, itulah wadah kita untuk mengaktualisasikan nilai pada tahapan-tahapan kegiatan. Bisa ya, teman-teman ya? Bisa ya? Oke, coba Ibu pengen lihat PowerPoint yang sudah dibuat. Yang sudah kemarin kan sudah dipaparkan PowerPoint-nya, sudah diperbaiki, sudah ditambahkan sesuai permintaan Ibu. PPT-nya sudah dibuat. Yang kemarin kita sempat presentasi lewat PPT ya. Iya, Nah, Bu. sudah diperbaiki PPT-nya? Izin Bu, saya belum, tinggal terakhir yang untuk kegiatan yang perubahan satu layar, satu kegiatan Bu. Masih Ya. sementara Ibu. Jadi dia satu slide itu satu kegiatan. Jadi jangan kita buat dua gitu, supaya sekalian satu slide itu kita langsung jelaskan satu kegiatan di situ. Gitu ya. Nah, jadi itu sementara itu juga belum selesai ya teman-teman ya. Sementara ini ya baru mau disusun juga. Kemudian jangan lupa masukkan kayak kontribusi visi misi ya. Tidak usah dituliskan misinya panjang-panjang itu, cukup visi misi. Jadi mungkin pakai bulatan kecil gitu ya, visi strap misi 2 gitu ya. Nah, jadi nanti di dalam slide itu tidak usah kita tulis panjang-panjang. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian visi misi kayak kita mengisi dalam tabel itu. Nggak perlu ya panjang begitu. Cukup kasih bulat kecil saja ya, ditaruh di sudut kanan atas atau di bawah kayak gitu ya. Jadi ada kegiatan, ada tahapan, yang paling penting itu yang kalian fokus itu adalah nilai. Nilai yang diaktualisasikan. Kemudian ada bulat-bulat kecil, mungkin visi misi 2 gitu ya, cukup bulat kecil. Kemudian yang nilai organisasi cukup kasih bulat kecil, berakhlak ya, nilai organisasi berakhlak gitu. Jadi nanti tinggal kita jelaskan. Jadi misalnya Anda menjelaskan kegiatan ketiga saya adalah edukasi gitu ya. Kemudian tahapan pertama adalah menyiapkan bahan edukasi di mana saya akan mengaktualisasikan gitu ya. Saya akan mengaktualisasikan nilai ya kompeten, di mana kompeten ini saya meningkatkan kerja saya, meningkatkan kualitas kerja saya dan sebagainya. Anda jelaskan itu. Kemudian tahap kedua adalah misalnya ya bla bla bla. Kemudian tahapan ketiga adalah melaksanakan edukasi. Kemudian Anda sampaikan pada saat melaksanakan edukasi, saya akan mengaktualisasikan nilai, misalnya ya, berorientasi pelayanan, di mana saya akan berusaha memenuhi kebutuhan orang-orang yang dilayani dan memberikan kepuasan kepada mereka atas layanan yang saya berikan, kan gitu ya. Kemudian Anda jelaskan nilai itu dengan baik, kemudian Anda
lanjutkan kegiatan ini ya, kegiatan edukasi ini berkontribusi terhadap pencapaian visi Pemda yaitu bla 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 dan misi Pemda kedua yaitu bla bla bla, dan kegiatan aktualisasi bukan kegiatan dan aktualisasi nilai-nilai yang akan saya laksanakan ini ya akan memperkuat nilai organisasi yaitu nilai berakhlak. Seperti itu nanti ya teman-teman mempresentasikan setiap slide kegiatan. Oke? Bisa ya? Oke. Bisa, Bu. Jadi nanti Anda bisa juga gambarkan before and after-nya nanti ya. Jadi yang terakhir itu slide terakhir itu kondisi sekarang misalnya ya, belum pengendalian obat memasuki masa kadaluarsa belum belum bagus atau belum optimal. Nah, harapan kita ya bahwa kegiatan ini bermanfaat dalam memperbaiki layanan khususnya pengendalian misalnya kesediaan farmasi kayak gitu ya. Nah, jadi tambahkan itu di slide terakhir ya. Kondisi yang kita harapkan terjadi pada saat atau manfaat ya, atau manfaat yang kita laksanakan itu ya bagi perbaikan kerja atau perbaikan kualitas kerja di unit tugas kita masing-masing. Boleh seperti itu. Oke? Bisa teman-teman? Bisa, Ibu. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Saya so siap semua ini seminar ini. So siap semua seminar, tapi dorong petulisan belum selesai. Pak, kalau si Vincent bilang, aduh pahit gitu. Siapa yang suka nonton Santung Kakak Channel ini? Suka nonton? Oni tidak pernah nonton ini Santung Kakak Channel itu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Aduh, itu bagus itu si Vincent itu. Ini saya belum sempat saya belum sempat putar ini yang terbaru. Tunggu ya, kita biar ngoni semua tidak terlalu tegang ini, dan terlalu tegang dan hidup ini ya. Aduh, tunggu ya, kita cari dulu ini Santung Kakak Channel ini. Kayaknya ada yang terbaru. Aneh. Kita nonton dulu supaya ngonit. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun. Ngana lihat, dapat lihat ini? Lihat, Bu. Iya, Bu. Lihat, Bu. Suaranya dapat dengar? Ada dapat dengar. Nah, supaya ngoni semua tidak terlalu tegang itu dengan laporan, dengan rancangan, kita nonton dulu ini. Oh, yang ini, yang anak-anak orang tua. So habis kelilingnya kamu orang? Iyo Vano, so tidak ada. Kamu dua masih ada? So tidak ada juga Vano. Beli juga punya. Baru orang bermain ulang. Beli pakai uang betul Vano. Tidaklah Vincent. Masa mainan dibeli pakai uang asli? Iyo pakai uang mainan saja. Pakai daun bisa Vano? Tidaklah. Pakai uang mainan, bukan pakai uang bohong-bohongan. Tidak ada uang mainannya torang, Vano. Itu bukan urusanku. Kalau begitu saya pergi pancing saja. Noel, di mana torang mau dapat uang mainan nih? Saya juga tidak tahu, Julio. Saya tahu, Noel. Di mana? Kan ada koperasi simpan pinjamnya torang. Koperasi simpan pinjam? Di mana itu, Rifan? Sama Itin, Julio. Oh, Itin sudah jadi rentenir. Ya begitulah, Julio. Halalkah itu, Rifan? Itin sudah halalkan, Julio. Berarti haram. Mari dia turun pergi dengan. Ikut ah.
10 juta, 2 juta, 1 juta. Halo Itin. Apa lagi kamu orang ini? Bagaimana kabar Itin? Tadi baik, tidak tahu habis ini. Tidak usah banyak intro Rifan. Bilang saja kalau mau pinjam uang sama Itin. Oh, mau pinjam uang kamu Rifan. Pantas manis sekali pembukaanmu. Iya, Christine. Hihihi, tidak boleh. Kenapa tidak boleh, Christine? Nanti saya bayar bunga. Oh, boleh. 20%. Betul. Sudah di koperasi simpan pinjam kamu ini, Christine. Memang, tapi kalau nasabahnya kayak kamu orang, bukan simpan pinjam namanya. Apa dan? Koperasi simpan tidak, pinjam iyo. Iyo, tolong dulu torang Christine. Torang mau beli kelereng. Tapi jangan lupa, bunga 20%. Iyo. Bunga apa ini 20%? Yang saya tahu bunga itu di pot. Aduh, anak kelas 1. Makanya Pincen, kalau pelajaran penjas jangan bolos. Penjas, apa hubungannya dengan persen? Mensana incorpore sano. Ada yang tahu artinya? Saya tahu. Bunga koperasi tuh. Aduh, anak kelas 1. Artinya Pincen, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Terus, apa hubungannya dengan bunga 20%, Noel? Kamu tidak dengar tadi Rifan bilang terdapat jiwa yang kuat? Dengar? Jiwa yang kuat itu yang mau bayar bunga 20%, Christine. Kamu kira 20% ringan? Saya belum paham bunga apa yang kamu orang bicarakan ini. Bunga pinjaman, Pincen. Bunga apa lagi itu, Julio? Bunga yang daunnya uang, Pincen. Bagus itu bunga. Makanya sekarang saya mau tanam bunga itu sama Christine, Pincen. Kalau begitu, mau banyak nanti uangmu, Rifan. Iyo, Pincen. Tapi Christine yang mau panen. Jadi bunga itu, Pincen, kita orang yang tanam, orang lain yang panen. Paham? Berarti bunga jelek itu. Ya sudah dan Pincen, jangan tanam toh. Saya Jo Christine yang mau tanam bunga buat kamu. Berapa kamu mau pinjam, Rifan? 1 juta. Saya mau pakai beli kelereng. Kelereng harga 1 juta. Kamu mau pakai bacor pondasi, Rifan? Christine, itu uang nasabah mau pakai apa? Bukan urusannya kamu. Ya sudah, 1 juta toh. PHBS dulu dong. PHBS-nya mana? Waktunya PHBS. PHBS dong. PHBS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pak, 1 juta. Sip. Ingat, 20% berarti kembali berapa? Gampang itu, Christine. Saya jago matematika. Kembali 1,2 juta toh. Jago matematika atau pengalaman bapinjam? Saya juga mau bapinjam, Christine. Hah? Mau pinjam berapa? 2 juta, Christine. Kamu sudah tahu toh kembalinya berapa? 20% juga, Christine. Iyo, berapa? 20 per 100 dikali 2 juta, jadinya berapa, Christine? 400.000. Itu bunga yang saya mau bayar sama kamu, Christine.
Ditambah pinjamanku 2 juta. Bagus. Ternyata pengalaman juga kamu orang di koperasi ya. 1, 2, 3. Kalau pinjamanku ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini lebih banyak Pincin. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2 juta pas. Makasih Inces. Kamu mau pakai apa itu uang? Sama lah kayak Rifan beli kelereng. Hah? Kalau kamu 2 kasih gabung kelerengnya kamu bisa lanjutkan bacor proyek Hambalang. Saya tidak mau, rugi dong saya. Saya tidak mau lah, masa saya dengan Noel yang tanggung? Kan saya cuma bilang kalau. Itin, saya juga boleh pinjam. Saya juga Itin. Jangan mau Itin. Tadi dorang bilang kamu rentenir. Dorang bilang juga tadi pencarianmu ini haram. Apa kamu 2 bilang? Iya, maaf Christine. Kamu kira saya paksa kamu orang datang pinjam? Iya Christine. Saya datang sendiri kok. Tidak Rifan, kita orang datang dengan kebutuhan. Apalagi kamu mau bilang, kamu yang datang sendiri, saya yang kamu haramkan. Haramkan uangnya orang, padahal dia sendiri mau jadi nasabah. Apalagi kamu mau bilang, kalau tidak butuh haram, kalau so butuh halal. Maaf, kan boleh pinjam toh? Iyo, saya maafkan. Berapa kamu orang mau pinjam? 1 juta saja, Christine. Saya juga 1 juta, Christine. Oke, tidak masalah. Bunga 50%, Neng. Hah? Kenapa dorang 50%? Dorang 20%. 30% mau pakai kasih bersih kamu orang punya mulut. Enak dong, mulut dikasih bersih pakai bunga. Salam dari Christine buat semua yang sudah hadir di kolom komentar. Salam dari... Aduh, kacau. Eva yang rentenir. Siapa yang ketawa-ketawa ini, lihat ini rentenir. Jadi kira-kira apa ini pelajaran apa itu dari nonton Santo Kakak tadi, teman-teman? Ini kan berkaitan dengan tugasnya Komio Samuel ini nanti nih sebagai apa nih? Sebagai calon aparatur sipil negara ini. Kira-kira ada enggak hubungannya dengan pinjam meminjam ini dengan tugas nanti ini? SK. Dengan SK? Siapa yang menyaut dengan SK tadi? Siapa yang menyaut? Semoga ada itu. Sampai Nur Wahida ya, semoga ada ini di SK. Aduh, berapa bunga itu? Berapa persen DP bunga? Jadi ya teman-teman, kalau pegawai baru nanti tidak usah dulu ambil pinjaman nih, yang kayak tadi, karena pasti bunga itu lumayan itu DP bunga itu ya. Jadi mending teman-teman menabung. Kalau ibu ya, karena sangat mengganggu pada saat kita banyak pinjaman di dalam nanti pelaksanaan tugas. Mau dibayangkan ini ya, pada saat Anda mengerjakan tugas, uang sote ada, gaji sote ada. Banyak sekali itu pegawai. Coba teman-teman ada tanya-tanya dengan pegawai-pegawai yang ada. Mungkin Anda dengar cerita-cerita keluhan mereka terhadap penghasilan yang diterima. Benar enggak? Ada yang selama bahonor kan? Ada yang selama bahonor, siapa yang sudah lama bahonor ini? Coba angkat tangan. Yang sudah lama bahonor. Nur Wahida yang lama bahonor. Itu dengar ya, biasa pegawai-pegawai ya. Aduh, sote ada doi ini, sote ada, aduh, mulai pergi di koperasi pinjam. Oh, baru so ditagi-tagi koperasi so lari-lari.
Coba lari-lari akan ini petugas koperasi yang datang menagih. Jadi kalau Ibu kemarin Ibu nanti ambil pinjaman itu nanti pada saat ada TPP. Nah, Ibu berani ambil pinjaman pas ada TPP karena TPP Ibu itu sama besarnya dengan gaji. Istilahnya kan Ibu, jadi Ibu 18 tahun. Jadi Ibu 18 tahun mengabdi, baru Ibu ambil namanya pinjaman. Ya, karena ada yang Ibu bisa pakai membayar. Karena sudah istilahnya Ibu dapat gaji double gitu ya. Karena kemarin cuma gaji tok saja. Jadi Ibu tidak berani ambil pinjaman. Supaya apa? Supaya Ibu tetap bekerja bagus, ya. Tidak terkendala dengan uang gitu ya. Maksudnya penghasilan kita itu kan kalau jadi PNS tidak sebesar kalau misalnya kita bekerja sebagai pengusaha misalnya ya, sebagai pedagang ya, beda jauh kita punya penghasilan. Cuman kita punya kita punya kelebihan, kita mendapatkan gaji rutin setiap bulan ya. Berbeda dengan orang-orang lain, misalnya bisa ada resiko untung rugi seperti itu ya kalau dalam dagang. Nah, kalau kita dapatkan gaji tetap setiap bulan. Gaji yang tetap setiap bulan itulah yang harus kita kelola bagus ya, supaya kita mampu kerja tenang. Ya, jangan dulu ini ada yang semua nyaut, Bu, SK semoga ada ini, Bu. Aduh, jangan dulu. Jangan dulu gak ada SK-nya ya. Jadi kalau misalnya ada prioritas yang mau kita capai ya, saya pengen punya ini, Bu, saya pengen punya motor, Ibu, saya pengen punya ini, Bu, saya pengen punya, ayolah teman-teman boleh menabung gitu ya, menabung dan mencari penghasilan tambahan. Nah, penghasilan tambahan tidak boleh mengganggu tugas kalian. Ya, saya sebagai seorang apoteker, Anda betul-betul bertanggung jawab melaksanakan kegiatan, ya pokoknya bertanggung jawab betul-betul. Akuntabel itu munculkan, ya pada saat ini. Kemudian Anda juga harus banyak belajar, ya banyak belajar untuk meningkatkan Anda punya kualitas kerja, ya. Nah, jadi Ibu ini orang yang sangat kuat di manajemen, ya. Jadi nanti teman-teman banyak sekali pegawai itu mengatakan begini, ada pekerjaan di kantor. Biasa enggak teman-teman dengar itu kata-kata itu? Ya kan Irma ya? Kenapa so pulang gitu kan? Tiada juga apa-apa yang dikerjain di kantor. Ya kan? Nah, nanti teman-teman ayo terapkan nilai adaptif itu. Ya kan? Nilai adaptif itu kan ada bentuk-bentuk kreativitas di dalamnya. Ya kan? Bentuk-bentuk kreativitas, bagaimana Anda kreatif. Jadi kalau teman-teman nanti bekerja, ya kan kita kerjanya rutin gitu ya. Kalau teman-teman ini kan ada yang rutin, ada juga yang tidak. Pekerjaannya itu nanti ada kegiatan yang mau dilaksanakan baru kerja. Gitu. Nah, kalau pada saat ada kegiatan tugas pokok kita yang memang misalnya bukan rutin misalnya kayak orang di apotek kan dia rutin ya, setiap pagi atur obat misalnya ya. Nah, ada pekerjaan-pekerjaan yang memang bukan rutin, nanti ada kegiatan baru kita laksanakan. Di sela waktu itu teman-teman sudah mampu itu berpikir manajemen kerjanya seperti apa ya. Jadi mulai berpikir kreatif, apa yang harus saya lakukan hari ini ya, seperti itu. Jadi betul-betul kita isilah jam efektif bekerja kita di kantor. Kita kan jam efektif kita bekerja di kantor kurang lebih 8 jam ya. Itu dipikirkan apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya selesaikan gitu. Kemudian kalau misalnya aduh sudah selesai, apalagi yang mau saya buat? Berpikir lagi kreatif, aduh di sana itu ada isu, ada permasalahan yang harus saya perbaiki ya. Oh saya mau bikin pelabelan, oh saya mau bikin ini, oh saya mau bikin kotak, jadi munculkan selalu kreativitas sehingga teman-teman itu tidak akan merasa bosan untuk melaksanakan pekerjaan di kantor. Bisa ya? Kalau Besti kan urusannya tentang pajak itu ya. Jadi berpikir terus, apalagi bagaimana caranya pajak bisa masuk, pendapatan bisa meningkat, apalagi yang mau saya lakukan, gitu ya. Oh mungkin saya lakukan kunjungan rumah, misalnya ya. Oh saya mau berkunjung ke rumah-rumah ini untuk pelaksanaan pajaknya. Oh saya mau bikinkan sistem ini. Nah kemarin di Malang ini Ibu pergi melakukan kunjungan ke Bapenda, Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, ya Besti ya. Itu luar biasa Besti. Jadi mereka punya
nilai adaptifnya mereka dengan pola kerja sekarang yang serba digital. Ada yang disebut dengan Smart ASN kan teman-teman? Teman-teman sudah belajar Smart ASN, itu keren sekali Besti. Besti yang urusan pajak kan kalau tidak salah ya? Besti ya. Nah, itu Besti yang kerja ya, melakukan kontrol pajak itu anak masih muda. Maksudnya anak-anak yang masih muda, masih umur 20-an gitu ya tahun. Dan tahun enggak ya. Itu yang kerja itu cuma 7 orang ya, cuma 7 orang. Pendapatan itu belum sebulan ini pendapatan pajaknya itu sudah 600 juta berapa ya, pokoknya dari pendapatan hiburan ya, reklame kayak gitu-gitu. Wah loh, saya bilang luar biasa. Padahal yang kerja cuma 7 orang, tapi gila pendapatan itu baru belum 1 bulan itu ya, istilahnya baru setengah bulan ini. Itu dikontrol pakai sistem aplikasi. Mungkin nanti teman-teman bagaimana Anda mengontrol pekerjaan Anda. Oh, sediaan farmasi tidak perlu lagi saya buka ini Word apa segala macam, ada updating sediaan farmasi misalnya. Oh, ada updating pajak ya. Jadi kalau di aplikasi itu Ibu lihat ya, ITEK itu luar biasa. Jadi kalau kita misalnya pajak hotel misalnya ya, langsung Ibu sekarang menginap di Ijen gitu kan. Tinggal diklik Ijen. Itu sudah langsung muncul ya. Informasinya bahwa sudah membayar pajak sekian dan kelihatan itu bahwa kunjungan harian Hotel Ijen itu berapa orang per hari, hari ini berapa kamar terisi ya, berapa kunjungan. Itu langsung online. Wah, jadi kita mampu mengontrol sumber-sumber pajak. Itu keren sekali Besti. Jadi mungkin Besti nanti disalahkan bisa itu kembangkan sistem sederhana ya, sistem yang bisa dikembangkan terus sehingga betul-betul penerimaan dari pajak itu bisa meningkatkan pendapatan daerah, tentu saja akan digunakan untuk pembangunan daerah. Ya, jadi nanti teman-teman ya semuanya gitu ya, bagaimana teman-teman ini bekerja kreatif, ada namanya Smart ASN ya, yang kita berusaha untuk bisa memberikan layanan-layanan yang serba digital yang memudahkan kita untuk menyelesaikan pekerjaan. Bayangin 7 orang saja yang mampu mengendalikan pajak. Ya, pajak itu sudah dari pajak rumah makan, restoran, hotel, hiburan segala macam. Cuma 7 orang yang kerja. Dan itu pendapatan bunyinya T gitu ya, triliun dia punya bunyi pendapatan pemasukan itu dari pajak karena kontrolnya bagus dengan menggunakan digitalisasi layanan. Jadi memanfaatkan bagaimana meningkatkan kinerja dengan adanya materi kita yang sudah kita pelajari ya, Smart ASN. Gitu ya teman-teman ya. Jadi berpikirnya teman-teman itu ada nilai kompeten. Nilai kompeten itu teman-teman kan belajar ya, belajar meningkatkan kualifikasi, kualitas diri, kompetensi diri. Teman-teman jangan katakan bahwa saya ini tinggal di banggai laut, di banggai kepulauan. Maka ini di daerah istilahnya daerah kampung, daerah ujung dan segala macam. Bukan seperti itu. Sekarang zamannya digital. Anda boleh tingkatkan kemampuannya dengan melakukan pelatihan, melihat ya, searching bagaimana layanan farmasi di mana layanan farmasi yang terbaik di Indonesia atau di dunia. Apa yang mereka lakukan? Kita lakukan itu. Bayangkan kalau banyak kita tidak siapkan sistem FIFO gitu ya. Mana yang obat yang masuk duluan, itu yang keluar duluan gitu ya, first in, first out kayak gitu-gitu ya. Bagaimana itu kita bisa kontrol dengan bagus? Bagaimana caranya? Tiba-tiba nanti ada laporan sediaan farmasi, oh sekian yang kadaluarsa, sekian yang kadaluarsa, sekian yang kadaluarsa. Kalau kita hitung-hitung, wah berapa kerugian keuangan daerah ya, keuangan negara membeli obat. Jadi uang sudah disediakan untuk membeli obat, kesediaan farmasi kita, kemudian banyak yang kadaluarsa. Kan itu merugikan. Nah, bagaimana Anda mampu bekerja secara akuntabel, ya, mempertanggungjawabkan uang yang sudah digunakan, membeli sediaan, kemudian Anda tidak kelola dengan baik, Anda tidak manage dengan baik, sehingga
banyaklah obat-obat yang kadaluarsa. Ya, rugi ya negara ya. Akuntabel itu kan berkaitan dengan akuntabilitas, bagaimana kita harus bisa mempertanggungjawabkan aset barang ya, barang-barang yang ada, termasuk obat-obatan ya, alkes dan sebagainya, sehingga betul-betul bisa termanfaatkan dengan baik. Nah, gitu. Jadi teman-teman selalu, jadi nanti kerja bukan hanya sekedar berpikir selesai tugasku sudah aman dunia, bukan seperti itu, tapi memikirkan bagaimana kita mampu merawat, memanfaatkan ya barang-barang yang ada betul-betul useful gitu, bermanfaat bagi masyarakat gitu ya, sehingga tidak ada hal-hal yang merugikan. Sama dengan teman-teman yang mau misalnya memanfaatkan pekarangan rumah, itu bisa nanti diantar ya oleh siapa, Irma. Itu kondisi sekarang ini malah kalau bisa masukkan pidato presiden itu, bahwa ada pidato presiden terbaru itu bahwa dunia sekarang mengalami namanya krisis pangan, ya kan? Nah, jadi itu ada pidato Bapak Presiden itu yang terbaru ya. Jadi mungkin Anda bisa masukkan di latar belakang bahwa pidato presiden bahwa dunia sekarang itu lagi krisis pangan. Makanya jangan heran yang sebelum Ibu ke Malang itu, ya ampun, semuanya mahal. Ya kan, semuanya mahal. Bayangin itu rica 95.000 1 kilo. 95.000, beneran saya beli 95.000 sekilo. Tomat 20.000 sekilo, bawang 75.000 sekilo. Jadi kita lagi menghadapi krisis pangan. Nah, jadi dengan adanya latar belakang itu ya, bahwa dunia menghadapi krisis pangan, Indonesia juga akhirnya menghadapi krisis pangan. Mungkin Anda, Irma, bisa survei pasar. Ya, jadi berdasarkan data ya, survei pasar, bahwa ternyata barang-barang bahan pokok makanan kita itu pangan ya, pangan kita itu harganya sangat melonjak tinggi. Nah, bagaimana kita bisa menghadapinya isu ini? Itu dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Boleh, jadi itu bisa kita masukkan ke pendahuluan. Jadi sekarang Presiden Jokowi menyampaikan, ayo semua orang untuk ada gerakan bertanam ya. Jadi teman-teman ini ada 10 orang, ayo pekarangan ditanam. Kalau Ibu itu tanam daun bawang ya, tanam serai, jahe, kunyit semua. Jadi Ibu kalau mau masak tidak perlu lagi mau pergi beli jahe 5.000 ya, pergi beli kunyit 5.000, enggak lagi. Ibu tinggal cungkil Ibu pot ya samping rumah. Halaman tidak luas sih, tapi dimanfaatkan dengan baik pekarangan itu sehingga bisa menjadi sumber pangan kita ya. Jadi sayur Ibu tanam segala macam lah, Ibu tanam di pot-pot itu, obat-obatan kayak gitu Ibu tanam gitu. Jadi Ibu setiap hari itu minum teh herbal. Ibu itu setiap hari minum teh herbal. Hari ini minum teh daun ungu, besoknya teh daun binahong, besoknya teh daun keji beling, besoknya teh daun mayana, besoknya, karena Ibu cuma ambil di pot-pot yang Ibu tanam gitu ya. Itu bisa juga menyehatkan kan. Kalau Anda lihat itu Chinese itu panjang umur karena mereka suka minum teh herbal ya, mereka sangat suka minum teh herbal. Nah, jadi teman-teman ayo, jadi untuk aktualisasinya bisa dipikirkan kembali kegiatan-kegiatan penunjang ya untuk penyelesaian isunya. Apalagi kira-kira yang saya mau tambahkan. Jadi misalnya ya, kita disediakan farmasi, kita bikin optimalisasi pengendalian farmasi, stok farmasi. Bu, saya bikin ini. Mungkin Bu, saya bikin kayak ada maklumat pelayanan khusus di apotek gitu ya. Mau bikinkan alur layanannya. Bukan hanya sekedar sosialisasi. Mungkin saya tambahkan bagan alur layanan keluar masuknya obat. Siapa yang tadi yang berurusan dengan farmasi? Nur Wahida, siapa lagi tadi ya? Eva dan Sri, Bu. Eva dan Sri. Jadi 3 orang ini bisa mungkin ditambahkan lagi kegiatannya mungkin itu membuat alur ya, kan SOP-nya ada, misalnya bikinkan alur bagan gitu ya, alur obat itu, bagaimana obat itu bisa masuk keluar gitu ya. Kita tambahkan satu kegiatan, jadi kelihatan, jadi istilahnya gini, kita punya dinding itu tidak polos-polos sekali gitu ya. Ini ada bagan alur layanan, jadi obat yang masuk,
obat yang masuk pertama itu dulu yang keluar ya. Mungkin kita bikin colorful bagannya, mungkin kita tambahkan ada kegiatan membuat maklumat pelayanan di situ misalnya ya. Seizin mentor misalnya ya, maklumat pelayanan di puskesmas ini belum ada nih misalnya maklumat pelayanan. Oh saya tambahkan Bu, membuat maklumat pelayanan gitu ya. Tambahkan lagi kegiatannya. Jadi teman-teman boleh tambahkan kreasi kegiatan ke dalam penyelesaian isunya. Tentu saja harus persetujuan daripada mentor. Ya, jadi nanti ingat sekali lagi pada saat nanti seminar mentor itu bukan penguji. Bisa ya? Kadang-kadang mentor lebih laju DP menguji daripada penguji. Ya, itu kejadian kemarin seminar. Saya jadi bingung juga kok mentornya yang menguji gitu ya. Jadi nanti teman-teman mentornya diberitahu bahwa mentor nanti pada saat seminar bukan sebagai penguji, tetapi sebagai mentor atasan Anda langsung yang membimbing Anda, yang mengarahkan Anda untuk dapat bekerja secara profesional gitu ya, yang bisa bekerja sebaik mungkin sesuai aturan yang berlaku ya berkaitan dengan tugas kewenangan yang Anda punya sekarang ini. Seperti itu. Jadi nanti mentornya memberikan penguatan, memberikan memberikan dukungan pada saat seminar. Bukan bertanya ya, bukan dia tanya, apa maksudnya pengendalian kesediaan farmasi? Ya apa dia yang bertanya gitu ya. Jadi nanti seperti itu disampaikan ya sama mentornya. Ini kadang-kadang saya selalu sampaikan, tapi pada saat ujian ada saja yang mentornya seperti itu. Makanya komunikasi dengan mentor nanti harus betul-betul bagus ya teman-teman. Karena pada saat mentor Anda mendukung nanti nilai plus bagi Anda semua pada saat seminar. Oke? Ya? Iya, Bu. Baik. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita bubar jalan? Ibu, saya Ibu, izin Ya, Ibu. silakan. Ibu kalau misalnya nanti mau penambahan kegiatan, kegiatannya di tabel itu saja, tabel kegiatan itu, Bu. Ya, yang pasti kegiatan itu masih berkaitan dengan penyelesaian isu. Oh iya ya. Ya, nggak ada masalah. Sebelum kegiatan apa ini nanti Anda yang lihat dia masuknya di mana, sebelum kegiatan apa atau sesudah kegiatan apa. Yang pasti bukan kegiatan setelah evaluasi dan pelaporan. Ya kan? Oh iya siap, Ya, Bu. jadi nanti Pokoknya masih dilihatnya. berhubungan dengan isu ya, Bu. Ya, berhubungan dengan penyelesaian isu. Kan kita rata-rata judulnya optimalisasi gitu ya. Optimalisasi bla bla bla. Nah, optimalisasi itu bukan hanya sekedar misalnya kita sediaan kartu stok, kita bikin database, apalagi ya yang bisa kita lakukan sehingga betul-betul bisa optimal itu layanan, misalnya sediaan farmasi segala macam itu. Bisa ya? Nah, nanti Iya, kita siap, nanti Bu. konsultasi lagi dengan mentor. Kita masih punya waktu ya. Jadi istilahnya masih ada hari Sabtu, masih ada hari ini, hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin, ya bisa kita. Jadi makin banyak kegiatan yang Anda buat, makin banyak kali pula Anda mengaktualisasikan nilai. Kan gitu. Jadi nilainya itu bisa berulang untuk kita aktualisasikan sehingga tujuan kita untuk terbentuk new habit-nya ya kebiasaan baru yang terbentuk dengan penerapan nilai itu akan bagus gitu. Bisa ya teman-teman ya? Saya semangat semuanya. Makanya kalau sudah seminar rancangan aktualisasi tapi kita masih mau tambah kegiatan itu masih boleh Bu? Maksudnya enggak harus fix? Harusnya sudah fix ya. Jadi pada saat seminar itu sudah fix kegiatan yang mau kita aktualisasikan, sudah gitu ya. Adapun ada kegiatan tambahan tentu saja ada atas persetujuan mentor. Jadi misalnya ya ternyata pada saat pelaksanaan kegiatan ada kegiatan tambahan yang diarahkan mentor ya, boleh, tidak ada masalah, tapi nanti dia dibuatkan kegiatan tambahan. Jadi kita bikin uraian habis gitu ya, misalnya 7 kegiatan selesai. Kemudian ada kegiatan lain yang kita juga kerjakan ya berdasarkan saran mentor untuk menunjang penyelesaian isu. Ya, boleh kita tambahkan lagi uraiannya di bawah sebagai kegiatan tambahan, boleh. Ya. Bisa ya, teman-teman ya? Oke. Baik, teman-teman semua, semangat untuk menyelesaikan, perbaiki kembali rancangannya. Insya Allah kita ketemu hari Selasa, tidak ada halangan ya, kita bisa seminar ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat,
dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira pembelajaran kita hari ini cukup. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Aspina. Ya. Bu Dewi, makasih, Leng. Pak Hendro. Mohon izin. Nih, saya mau live dulu. Live room dulu saya, Wi, ya. Saya dapat dengar suaramu. Cantik. Ya. Ya, Ma, siap. Terima kasih, Ma Pina. Terima kasih. Oke deh, saya live dulu ya. Selamat jalan-jalan. Langsung mau tiba jalan ini. Oke deh. Orang izin live juga. Mohon izin Ibu Dewi. Ibu Dewi, kita live juga ini, Bu. Mohon izin Ibu Dewi bertanya untuk masuk sebentar pukul berapa, Bu? Tidak kedengaran, Bu, suaranya. Izin, Bu. Uli, pinjam dulu handsetmu. Itu sudah, Ibu. Sudah, Ibu, so kedengaran. Nah, Wisnawati. Ya, nggak usah keluar dari room, nggak usah keluar dari room. Yang anu yang keren sama kakak kamu nanti biasa sama ujian. Ibu, saya stop dulu recordingnya, nanti dilanjut sebentar. Betulan. Bentar, jangan dulu direkam. Ntar beredam.